lanjutan yang akan menjadi bagian dari Bapak Ibu untuk menentukan kelulusan Bapak Ibu karena Bapak Ibu diminta untuk membuat skripsi atau karya tulis ilmiah pada S1. Baik, sebelumnya nanti kita bisa lebih banyak berdiskusi dan silakan nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang saya sampaikan, nanti silakan dipotong saja apa yang saya jelaskan. Baik, Bapak Ibu, jadi kan prosedurnya adalah Bapak Ibu ketika memiliki judul penelitian ini karena Bapak Ibu kan hanya 1 tahun, dan 1 tahun itu harus sudah menghasilkan karya skripsi, sehingga pada semester ini dimaksimalkan untuk bisa diperjelas terkait dengan rencana penelitian yang Bapak Ibu lakukan, gitu. Nah, dari terkait dengan apa yang ingin Bapak Ibu teliti, silakan nanti bisa dikonsultasikan dengan seluruh dosen. Terserah Bapak Ibu lebih cocok atau lebih nyaman berdiskusi dengan dosen siapa untuk kita brainstorming atau kita kita apa ya, kita gali kira-kira ide kita mendasar ini sudah bisa untuk dilakukan penelitian dulu atau belum, gitu. Apabila ternyata Bapak Ibu sudah mantap, kemudian sudah mendapatkan penguatan dari apa namanya dosen yang Bapak Ibu ajak diskusi, oh monggo Bu Entin, boleh silakan sambil menggarap pasien tidak masalah Jadi ketika Bapak Ibu kemudian juga sudah mendapatkan penguatan dari eh, dosen yang Bapak Ibu ajak diskusi, langkah kedua yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu memastikan terkait dengan instrumen atau alat ukur atau kuesioner yang akan dilakukan dalam penelitian Bapak Ibu. Seringkali terkadang kita itu sudah memiliki judul penelitian yang bagus ya, tapi ternyata kita itu belum siap dari sisi instrumen atau dari sisi kuesioner yang sekiranya dibutuhkan terkait dengan variabel yang kita teliti. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendapatkan instrumen, baru kemudian Bapak Ibu akan mulai menyusun bab 3. Bab 3 terkait dengan metodologi penelitian. Nah, dalam hal ini, saya diminta untuk menjelaskan terkait dengan definisi operasional. Jadi, apa sih definisi operasional tersebut? Nah, definisi operasional itu adalah eh, dia merupakan definisi berbeda dengan definisi konseptual atau definisi teori. Jadi perbedaan mendasarnya adalah kalau Bapak Ibu itu sudah memiliki judul penelitian, dari judul penelitian itu silakan Bapak Ibu identifikasi, diidentifikasi variabel penelitiannya itu mana, mana yang menjadi variabel bebas dan mana yang menjadi variabel terikat. Dari situ kemudian variabel itu kita cari definisinya secara kontekstual, secara konseptual. Definisinya kita cari secara konseptual dan Bapak Ibu silakan mencari dari berbagai macam literatur, referensi ataupun jurnal dan pastikan ketika Bapak Ibu mencari referensi konsep atau teori terkait dengan variabel tersebut itu adalah konsep atau teori yang didapatkan dari perkumpulan para ilmuwan atau cendekia. Contohnya misalkan berdasarkan pengertian variabel tersebut berdasarkan WHO, berdasarkan CDC, ataupun berdasarkan ada American Diabetes Association, atau kalau di Indonesia berdasarkan ID, Perkeni, ataupun yang lain, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi, pastikan definisi itu sebisa mungkin adalah definisi yang dirumuskan oleh kumpulan para intelektual. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan definisi konseptual ataupun teori, baru Bapak Ibu bisa membuat definisi operasional. Definisi operasional itu yaitu definisi yang kita buat sendiri, kita create sendiri, berdasarkan dengan apa yang ingin kita teliti. Misalkan, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin mengukur tentang status gizi itu kan bisa diukur dengan banyak cara,
ada status gizi yang diukur dengan menggunakan BMI atau IMT, kemudian ada status gizi yang diukur dengan menggunakan lingkar lengan, ada juga status gizi yang diukur dengan lingkar perut, ada juga status gizi yang diukur dengan biokimiawi darah seperti melihat kadar hemoglobin, kemudian kadar lipid, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita melihat pada yang ingin kita capai pada penelitian kita itu melakukan pengukuran status gizi dengan metode apa? Apabila kita menginginkan dengan metode BMI atau IMT, maka silakan dibuat secara definisi bahwa status gizi yang dimaksud ini adalah dengan menggunakan metode pengukuran BMI atau IMT. Nah, itu silakan ditulis sesuai dengan kehendak peneliti. Dan ketika kita menuliskan definisi operasional, itu diharapkan tidak menggunakan referensi. Jadi perbedaan mendasar antara definisi konseptual dengan definisi operasional adalah ketika kita menuliskan definisi konseptual itu kita harus ada referensinya, ada literaturnya. Ini diambil dari sumber siapa, tahun berapa. Tetapi kalau pada definisi operasional, itu tidak perlu ada sumbernya, kecuali apabila variabel yang Bapak Ibu teliti itu adalah variabel terkait dengan penelitian treatment pemberian kuan atau yang kita sebut dengan eksperimental. Contohnya misalkan Bapak Ibu ingin mengetahui terkait dengan eh, efektivitas senam aerobik terhadap profil lipid ya. Misalkan pada dewasa muda, misal. Nah, di sini ketika kita melihat variabelnya yang pertama adalah senam aerobik. Yang variabel kedua adalah terkait dengan profil lipid. Nah, senam aerobik ini kita tidak bisa menjelaskan senam aerobiknya apa kalau kita nggak punya protokolnya. Jadi, senam aerobik ini mengacu pada protokol penelitiannya siapa yang sudah kita rujuk, ada referensinya, ada tahunnya, dan kemudian dijelaskan dosisnya itu berapa banyak, berapa menit gitu ya. Lama durasinya misalkan sekitar 2 minggu per pekannya itu berapa kali, dan lain sebagainya. Jadi pemberian sumber itu hanya diperbolehkan apabila variabel kita itu adalah berupa variabel perlakuan, gitu. J. Kemudian kita lanjutkan. Langkah-langkah untuk menyusun definisi operasional sebenarnya tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu menemukan variabel penelitian Bapak Ibu itu yang mana, dan pastikan Bapak Ibu tidak salah dalam menentukan variabel bebas dan variabel terikatnya. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi hasil dari variabel terikat. Sedangkan variabel terikat adalah yang dipengaruhi. Nanti juga ada Bapak Ibu tambahannya adalah variabel tergantung atau pengganggu. Eh, Pengganggu ini itu adalah variabel yang tidak kita teliti atau bisa jadi kita teliti yang dapat mempengaruhi dari variabel terikat, namun kita tidak lakukan analisis mendalam. Jadi kita mungkin kalau kita teliti ya kita hanya menyampaikan data deskriptifnya saja. Misalkan, misalnya Bapak Ibu ingin meneliti kaitannya tadi dengan pengaruh senam aerobik terhadap misalkan terhadap profil lipid tadi ya, terhadap profil lipid. Nah, yang diukurkan variabel bebasnya adalah senam aerobik. Kemudian variabel terikatnya itu adalah profil lipid. Nah, profil lipid ini kan tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas fisik, tetapi juga teori yang mendasari dia dipengaruhi juga oleh usia, oleh jenis kelamin, kemudian oleh nutrisi, kemudian oleh kebiasaan konsumsi merokok, dan lain sebagainya. Nah, empat hal tadi itu bisa saja kita teliti, tapi kita tidak analisis secara mendalam, atau kita memang tidak meneliti, maka itu dimasukkan dalam variabel pengganggu. Seperti itu.
Kapan sih kita melakukan penelitian tapi tidak melakukan analisis secara mendalam? Misalnya terkait dengan usia dan jenis kelamin. Kan tidak mungkin sebuah penelitian kita tidak mencari data terkait dengan usia maupun terkait dengan jenis kelamin. Pasti kita akan mencari kan. Cuman tidak selalu usia dan jenis kelamin itu akan kita analisis apakah ada hubungan atau tidak seperti itu. Nah, selanjutnya tadi saya sudah sampaikan setelah Bapak Ibu mengidentifikasi variabelnya, silakan Bapak Ibu mencari konsepnya berdasarkan textbook, kamus bisa, jurnal lebih disarankan. Artikel ilmiah. Pastikan artikel ilmiahnya upayakan yang terbaru Bapak Ibu. Jadi range-nya itu 10 tahun terakhir dari sekarang. Berarti mentok Bapak Ibu menggunakan referensi itu di 2014. Seperti itu. Di 2013 ke bawah, sebisa mungkin Bapak Ibu cari referensi di tahun-tahun yang lebih baru. Gitu. Jadi dianulir kalau 2013 ke bawah, silakan jangan dipakai. Pakai dengan referensi yang lebih baru. Kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu itu sudah mendapatkan definisi konseptualnya, silakan Bapak Ibu kemudian berpikir, kira-kira saya mau mengukur variabel ini dengan apa? Apabila dengan kuesioner, kuesioner itu kan banyak macamnya, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan mencari kuesioner yang tersedia di internet. Saya sarankan silakan Bapak Ibu mencari kuesioner yang sudah ready, yang sudah siap pakai, yang sudah dipakai oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih hemat waktu, kita bisa lebih hemat biaya, seperti itu. Karena kalau misalnya kita membuat kuesioner sendiri, berarti kita harus melakukan uji validitas dan reliabilitas sendiri, dan itu membutuhkan waktu yang lebih banyak, biaya yang lebih banyak juga, seperti itu. Nah, silakan kemudian dicari kuesionernya. Kemudian setelah Bapak Ibu download itu kuesionernya, silakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kuesionernya tersebut itu Bapak Ibu telaah. Kuesioner ini mengandung pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan saya enggak? Misalkan ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu punya kuesioner terkait, misalkan kuesioner terkait dengan stres, ataupun ansietas, ataukah depresi, itu kan jenis macamnya banyak ya Bapak Ibu. Tidak semuanya itu relevan untuk kita lakukan penelitian. Atau misalkan Bapak Ibu tertarik untuk meneliti kualitas hidup. Kuesioner kualitas hidup itu kan banyak. Ada kualitas hidup dari WHO, ada kualitas hidup khusus untuk penyakit-penyakit terminal, ada kualitas hidup khusus untuk penyakit ginjal, penyakit diabetes, dan lain sebagainya. Nah, yang kita maksudkan dalam penelitian kita itu yang mana? Apakah kuesioner tersebut sudah cocok atau belum? Apabila kuesioner tersebut sudah cocok, maka kemudian silahkan Bapak Ibu itu menuliskan secara operasional berdasarkan apa yang Bapak Ibu pahami. Bapak Ibu tuliskan dalam bentuk narasi ataupun tabel. Di sini silahkan kemudian tentukan metode untuk mengukurnya menggunakan apa. Kalau misalkan menggunakan metode ini, tuliskan metode tersebut. Kalau kemudian menggunakan kuesioner, tuliskan kuesionernya diperoleh dari penelitian siapa, pada tahun berapa. Kemudian domain atau topik yang ada dalam kuesioner tersebut itu apa saja. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu membuat definisi operasional itu Bapak Ibu harus tahu cara mengukurnya. Misalkan siapa nih yang mengukur? Apakah kita selaku peneliti semuanya kita yang mengukur ataukah kita memerlukan bantuan dari asisten penelitian? Atau justru yang mengukur bukan kita? Kita hanya mendapatkan datanya dari rekaman medis yang sudah tersedia misalkan. Nah, itu silakan dipahami. Kemudian alat ukurnya, misalkan kita menggunakan alat ukur apa? Alat ukur dalam penelitian itu sering disebut sebagai instrumen, ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu membaca artikel ilmiah, ketika Bapak Ibu membaca ada kata-kata instrumen penelitian ini, itu artinya alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel tersebut. Nah,
Alat ukurnya Bapak Ibu bisa menggunakan tergantung variabelnya. Kalau misalnya variabelnya adalah tekanan darah, berarti Bapak Ibu menggunakan sphygmomanometer ataupun stetoskop. Ataukah Bapak Ibu misalkan mengukur berat badan berarti menggunakan timbangan. Kalau Bapak Ibu menggunakan kuesioner ya silahkan dituliskan kuesioner. Kemudian kalau Bapak Ibu menggunakan lembar wawancara juga dituliskan lembar wawancaranya dari siapa, tahun berapa, seperti itu. Nah, kemudian hasil ukurnya itu Bapak Ibu sebutkan apakah berupa kategorik atau berupa numerik gitu ya Bapak Ibu. Ketika kita menentukan apa itu kategorik dan numerik, itu sebenarnya akan berdampak pada statistik atau analisis data yang akan kita tuliskan juga di akhir bab 3. Kita menggunakan uji apa, itu tergantung dengan hasil ukurnya Bapak Ibu. Nah, untuk mempermudah hasil ukur ini, Bapak Ibu perlu mengetahui skala ukur. Skala ukur itu pada prinsipnya ada 4, J, Bapak Ibu. Ada nominal, ada ordinal, ada interval, dan ada rasio. Nominal dan ordinal di sini, ini termasuk dalam skala kategorik. Jadi skala kategorik itu dia tidak berupa angka. Dia berupa kata-kata. Dia berupa kategorisasi. Seperti itu. Sedangkan kalau interval ataupun rasio, itu dia termasuk dalam skala numerik, di mana interval dan rasio itu datanya berupa angka. Kalau nominal dan ordinal datanya berupa kata, atau mungkin bisa huruf, seperti itu. Nah, silakan untuk lebih mudah kita coba pahami di sini. Skala data nominal itu adalah skala kategorik yang dia tidak memiliki penjenjangan, ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada tingkatannya. Semuanya itu sama. Contohnya ketika kita menanyakan variabel terkait jenis kelamin. Jenis kelamin di sini itu ada laki-laki dan ada perempuan. Laki-laki dan perempuan itu tidak ada jenjang. Semuanya sama, stratanya itu sama. Misalkan suku bangsa, ada Jawa, Batak, Bali, dan lain sebagainya, itu juga berupa kata-kata yang kita olah. Nah, dia juga tidak ada tingkatan. Dia pada strata yang sama. Kemudian golongan darah, itu kan berupa huruf. Ada A, B, O, AB, seperti itu. Itu adalah strat yang disebut sebagai nominal karena tidak punya strata. Kulit, warna kulit, warna mata, itu juga adalah skala nominal, yaitu skala yang tidak memiliki penjenjangan atau tingkatan. Sebaliknya, apabila kita meneliti skala data variabel yang memiliki skala data kategorisasi tapi ada penjenjangannya, maka silahkan kita akan lihat itu adalah skala data ordinal. Contohnya misalkan pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi kan ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Itu kan ada tingkatannya. Di mana perguruan tinggi insya Allah lebih ahli dari SMA. SMA insya Allah lebih ahli dari SMP. Harapannya kan seperti itu. Kemudian status sosial ekonomi, taruhlah pendapatan, itu kan ada jenjangnya. Misalkan dari pendapatan kurang dari 2 juta, 2 juta sampai 5 juta, kemudian 5 juta sampai 10 juta, dan lain sebagainya. Itu kan ada tingkatannya, Ji. Nah, itu disebut sebagai skala ordinal. Kedua skala ini, karena yang diolah itu berupa kata-kata dan bukan angka, maka dia disebut sebagai skala kategorik. Seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu, nanti kita coba diskusi. Ada skala data yang berupa numerik, jadi datanya itu real berupa angka-angka. Terbagi menjadi dua, nih, Bapak Ibu. Yang pertama adalah skala interval, dan yang kedua itu adalah skala rasio. Perbedaannya adalah Bapak Ibu, kalau interval itu dia tidak ada angka nol mutlaknya. Kalau rasio, dia ada angka nol mutlaknya. Contohnya aja Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ingin mengukur IQ. IQ itu tidak ada yang nol.
sebodoh-bodohnya orang IQ-nya itu tidak mungkin 0. Seperti itu. Berarti dia skala datanya interval. Kemudian suhu. Dalam hal ini adalah suhu badan. Suhu badan manusia yang hidup. Maka tidak mungkin suhunya 0. Tetapi suhu bisa menjadi skala data rasio apabila suhu ini yang kita pakai adalah suhu reaksi kimia. Suhu reaksi kimia dia ada yang 0, minus bahkan ada yang sampai 100 ataupun lebih. Jadi ini akan diidentifikasi kalau kita melihat suhu apa nih yang dimaksud? Suhu badankah atau suhu reaksi kimia atau yang lain? Nah, kalau rasio itu ada 0 absolutnya, Bapak Ibu. Kita akan lihat ya, contohnya misalkan eh, berat badan berat badan bayi baru lahir. Berat badan bayi baru lahir, kalau dia itu kita asumsikan ada kemungkinan bayi itu lahirnya prematur, maka kemungkinan berat badannya itu di bawah 1 kilo itu ada. Kalau satuannya itu kilogram, maka akan ada mungkin bayi yang lahirnya 800 gram atau 0,8 kilo. Nah, 0,8 kilo itu akan menjadi skala rasio Bapak Ibu. Karena ada 0, ada angka 0 yang itu bermakna. Tetapi ketika kita menggunakan satuannya bukan kilogram, kita menggunakan satuannya adalah gram, maka dia berubah menjadi skala datanya interval. Karena otomatis tidak mungkin ada bayi baru lahir yang berat badannya 0, betul-betul 0. Karena kita menggunakan satuannya adalah gram. Jadi yang tadi 0,8 itu bisa menggunakan skala rasio 0,8 kilogram, itu bisa menggunakan skala rasio, tapi ketika dia berubah satuannya menjadi gram, maka dia otomatis langsung masuk ke skala data interval. Karena 0,8 kilogram itu ketika dia dirubah ke gram itu menjadi 800 gram. Dan itu menjadi skala data interval. Kira-kira bisa dipahami boten nggih, Bapak Ibu? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Oke, baik. Sekarang coba saya tanya nih Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ujian metodologi penelitian contohnya. Kemudian Bapak Ibu mendapatkan nilainya Bapak Ibu ada 70, ada 88, ada yang mungkin 50 gitu ya. Kemudian nilai tersebut kita rubah menjadi angka, di mana 70 itu artinya nilainya B, 88 artinya nilainya A, 54 artinya nilainya D. Seperti itu. Apabila data tersebut yang saya olah itu adalah hurufnya A, B, dan D, skala datanya apa ya Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Interval. Nominal, Bu. Mas, Kan pakai huruf. ordinal. Huruf Ada nominal, ada ordinal, ada interval. Nominal. 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 ganti dengan huruf Nominal. 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 Bapak Ibu ingat syaratnya ya. Nominal itu artinya tidak ada penjenjangan atau tidak ada tingkatan. Kira-kira kalau A, B, D itu ada tingkatannya mboten ya Bapak Ibu? Ada, Bu. ordinal. Berarti dia masuknya ke skala Ordinal. ordinal. Nah, baik. Dari tadi, pertanyaan saya tadi nih Bapak Ibu terkait dengan nilai, apabila saya tidak merubah dalam huruf, saya akan mengolah data nilainya Bapak Ibu, ada 70, 88, 54 itu langsung saya analisis, kira-kira itu masuk skala data apa? Nominal. Interval, Bu. Nominal. Terus rasio ya Bapak Rasio. Ibu. Ada penjenjangan. Rasio, ya.
berjenjang. Rasio ada Kenapa? tunjangan. Ada Jenjang. jenjang. Ada jenjangnya. Ya, Ada nol, rasio karena ada angka Nol nolnya mutlak. ini kemungkinan akan mutlak. ada. Nggih. Misalkan ada mahasiswa yang dia salah menjawab semuanya, maka dia kemungkinan bisa mendapatkan 0. Atau ada mahasiswa yang tidak ikut ujian, kemudian kita anggap 0. Nah, berarti dia skalanya rasio. Kecuali nggih Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengerjakan soal ujian, di mana soal ujiannya isai. Kemudian soal ujiannya isai itu sudah diberi informasi di keterangan bahwa kalau salah menjawab, maka skor tetap diberikan 1 sebagai bentuk penghargaan dari menulis. Maka itu tidak menjadi skala rasio, Bapak Ibu. Interval. Interval. Iya, di skala interval. Karena sesalah-salahnya mahasiswa tidak akan mungkin dia mendapatkan nilai 0. Kira-kira sudah mulai lebih paham tidak, Nggih, Bapak Ibu? Sudah ada bayangan. Ya, lumayan. Oke. Tambah, Bu. Maaf ya, Bu. Baik. Pelan. Pelan-pelan, Nggih, Bapak Ibu, pelan. Kalau Bismanter dikasih bayangan soal seperti itu, jadi lebih mengena Bu itu ya. Nggih, mantap. Iya. Baik, nanti saya akhir slide ini akan ada latihan, Pak. Kayak kita diskusi nggih, terkait dengan jenis-jenis penelitian. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat seperti ini nggih, Bapak Ibu. Contohnya usia. Usia, definisi operasionalnya misalkan umur pasien hemodialisa pada awal pengobatan dalam tahun berdasarkan ulang tahun terakhir. Maka biasanya kalau di rekam medik itu kan mengukurnya berdasarkan bulan dan tahun ya Bapak Ibu. Jadi ada pasien itu nanti umurnya 20 tahun 8 bulan seperti itu. Nah, kemudian untuk memudahkan kita peneliti, kita akan mengabaikan tambahan bulannya. Kita hanya pakai tahunnya. Nah, itu semuanya itu tergantung peneliti Bapak Ibu. Jadi tidak ada ketentuan khusus, itu tergantung peneliti dan kenapa peneliti memilih itu biasanya tergantung kemudahan yang diharapkan pada saat melakukan analisis. Nah, silakan nanti Bapak Ibu berdiskusi dengan dosen yang nanti akan diminta untuk membimbing skripsi. Mohon maaf, semester ini apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan SK skripsi atau belum, Ji? Atau sudah mulai disuruh mengumpulkan judul penelitian belum, Ji, Bapak Ibu? Sudah judul. Sudah judul, Bu. Bab Sampun, 1 Bu. terus dibimbing. Oh, judul penelitian mawon, Judul, ya? nggih. J. Tapi belum memilih siapa dosen yang diminta untuk menjadi pembimbing. Belum, Bu. Oke. Baik, ya semoga nanti pertengahan semester atau maksimal akhir semester Bapak Ibu sudah mendapatkan dosen pembimbing, ya Bapak Ibu. Soalnya 1 semester lagi kan Bapak Ibu diminta untuk lulus. Jadi mepet sekali waktunya untuk penelitian seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, kemudian alat ukurnya misalkan menggunakan rekam medik, kemudian hasil ukurnya fokus langsung bulat ya, 20 tahun tanpa ada tambahan bulan, dan skalanya adalah interval. Karena kita berpikir pasien hemodialisa itu tidak mungkin di bawah 1 tahun, misalkan. Asumsinya tidak mungkin di bawah 1 tahun, maka tidak ada skala rasio. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba lihat ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu sering mendapatkan atau merujuk pada judul-judul penelitian yang sudah ada, yang kemudian idenya itu kita pakai sebagai dasar penelitian kita. Nah, Bapak Ibu diminta hati-hati ketika meniru penelitian orang lain. Karena mungkin sama-sama kita mengukur variabel yang sama, tetapi arah goal kita itu berbeda. Misalkan ada penelitian sebelumnya yaitu terkait dengan hubungan kualitas hidup dengan dengan status kesehatan pasien hemodialisa, misalkan. Nah, ketika kita baca jurnalnya, kualitas hidupnya itu pakainya kuesionernya WHO. Padahal ada kuesioner yang lebih relevan nih, karena kita menggunakan pasiennya khusus untuk pasien hemodialisa, yaitu kuesioner
kidney disease quality of life atau kualitas hidup khusus untuk pasien penyakit ginjal. Maka kita nggak bisa sama persis definisi operasionalnya terhadap merujuk pada jurnal yang kita baca tersebut. Kita harus merubahnya karena instrumennya saja sudah berbeda. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tolong hati-hati benar ketika membaca, pastikan sama nggak sih instrumennya. Kalau sama, it's okay. Mau dicontek nggak apa-apa ya. Nanti diparafrasa atau diganti-ganti sedikit kata-katanya. Tapi kalau misalnya tidak sama instrumennya, maka kita harus create sendiri. Kita harus membuatnya sendiri. Nah, ini salah satu contoh ya Bapak Ibu, contoh untuk definisi operasional. Ada beberapa contoh, ini yang saya pakai adalah jenis penelitian saya. Kebetulan penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan 11 variabel. Dan ini dikerjakan bersama dengan mahasiswa. Ini saya ambil contohnya 7 variabel saja. Nah, ini silahkan nanti kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi variabelnya apa, definisi operasionalnya bagaimana. Kemudian kita lihat nggih Bapak Ibu tidak ada referensi di definisi operasional tersebut. Kemudian alat ukurnya menggunakan alat ukur apa? Kalau kuesioner disebutkan kuesionernya punyanya siapa, penelitiannya siapa, tahun berapa. Kemudian kita identifikasi skala datanya apa. Kalau Bapak Ibu menuliskan skala datanya ordinal ataupun nominal, maka kategori ini harus ada isinya, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan skala ordinal ataupun nominal, Bapak Ibu menggunakan interval atau rasio, maka kategori ini dikosongi. Karena kita tidak perlu merubahnya dalam kata-kata. Data yang kita dapat, ya sudah data itu. Tidak perlu kita rubah menjadi kata-kata. Seperti itu. Jadi ini salah satu contoh, nanti bisa sambil dibaca untuk melengkapi atau menambah pengetahuan dari yang Bapak Ibu miliki. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke latihan soal, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, Bapak Ibu? Silahkan. Belum ada, ya. Ini malam-malam ketawanya menghanyutkan. Ya, baik. Kalau belum ada, biasanya belum ada itu karena belum kepikiran. Jadi metodologi penelitian itu tuh belajar sambil menyelam sambil belajar gitu, Bapak Ibu. Ibu izin bertanya, Ibu. Ya, monggo silakan. Kalau misalnya ini misalnya nih 1 sampai 5 itu diukurnya sedang, terus 5 sampai 10 1 sampai 5 ringan, 6 sampai 10 itu sedang, terus 11 sampai 15 itu tinggi itu termasuk ke ordinal ya Bu ya? Iya, harus Bu. Ya, bagus. Ibu sudah bisa mengidentifikasi. Iya, ordinal. Karena ada tingkatan dan dia berupa kata-kata. Seperti itu. Oh iya. Terima kasih Bu. Iya, sami-sami Bu. Baik. Bisa kita lanjut ya. Insya Allah paham. Kita lanjut ke latihan soal Bapak Ibu. Coba ya Bapak Ibu. Ini adalah jenis-jenis judul penelitian Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Kemarin sudah dapat materi dari Bu Dwi Sri Handayani ya, terkait dengan desain penelitian. Sampun deren Bu. Lupa. Dan penelitian itu ya, itu terikat, bebas. Iya, variabel itu variabel Bu. Variabel. Kalau yang desain penelitian itu kayak jenis-jenis penelitian, ada kuantitatif, ada eksperimen, seperti itu. Oh, sudah. Sama kualitatif. Baik.
Baik, kalau sudah dapat berarti lebih mudah ya. Kita coba mengerjakan ini Bapak Ibu. Saya punya judul penelitian ya Bapak Ibu, salah satu contoh. Contoh yang pertama, pengaruh pemberian posisi tidur prone terhadap peningkatan berat badan bayi prematur. Yang saya ingin tanyakan, kira-kira ini jenis penelitiannya apa nih Bapak Ibu? Korelasi, Bu. Korelasi? Ada lain? Ada yang lain? Intervensi. Intervensi. Kalau intervensi itu bahasa ilmiah metodologinya apa nih Bapak Ibu? Deskripsi. Eksperimen. Oke, eksperimen. Ya, Bapak Ibu. Ini adalah penelitian eksperimen. Tapi kemarin sama Bu Dwi Handayani kan kita sudah dijelaskan, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lupa atau tidak, nggih? Eksperimen itu ada dua jenis, Bapak Ibu. Ada eksperimen true, eksperimen murni, dan ada eksperimen kuasi. Kuasi. Kalau eksperimen murni itu adalah eksperimen yang dilakukan di laboratorium, nggih, Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan sampel darah, bisa menggunakan bakteri, bisa menggunakan hewan coba, dan lainnya. Prinsipnya adalah semua perlakuan itu benar-benar disamakan kondisinya, dan itu hanya bisa dilakukan di non-human. Tetapi kalau kuasi eksperimen itu adalah penelitian yang dilakukan pada manusia, karena kita nggak bisa betul-betul menyamakan persis kondisi setiap manusia satu dengan manusia yang lain. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, ini eksperimen apa nih Bapak Ibu yang nomor satu? Kuasi, Laras. Satu Bapak Ibu udah benar. Ini adalah penelitian kuasi eksperimen. Selanjutnya, variabelnya apa saja Bapak Ibu? Variabel posisi tidur prone dan peningkatan berat badan bayi. Dan posisi tidur prone sama peningkatan berat badan bayi. Laras Bapak Ibu. Jadi ada dua variabel, posisi tidur prone dan berat badan bayi. Peningkatannya kita skip ya Bapak Ibu, berat badan bayi. Nah, variabel bebas dan variabel terikatnya yang mana Bapak Ibu? Variabel bebasnya Pengaruh Berat badan. pengaruh sama berat badan. Bebasnya posisi tidur prone. Posisi tidur. Pengaruh pemberian posisi tidur. Oke. tidur. Laras Bapak Ibu. Jadi posisi tidur prone ini adalah variabel bebas dan berat badan bayi itu adalah variabel terikat. Oke. Selanjutnya, kira-kira menurut Bapak Ibu ketika kita harus menulis definisi operasional dan menentukan skala datanya, posisi tidur prone ini skala datanya apa, Bapak Ibu? Ada 4 skala data, kira-kira posisi tidur prone masuk skala data. Nominal, Bu. Nominal. Oke, baik. Kalau nominal harus ada kategori ya Bapak Ibu. Nominal, ordinal harus punya kategori. Kategorinya apa nih Bapak Ibu? Kategorinya bayi prematur. Gimana Bapak Ibu nominalnya? Oke, mungkin bingung ya. Nominalnya adalah sebelum diberikan posisi tidur prone dan setelah diberikan posisi tidur prone. Jadi nominalnya itu. Kalau dia hanya satu kelompok, tapi kalau kita punya dua kelompok, kelompok yang pertama kita berikan posisi tidur prone, dan kelompok yang satu tidak kita lakukan, atau kita tidak berikan posisi tidur prone, berarti kategorinya nominal juga, tapi nominal tanpa pemberian posisi tidur prone dan dengan pemberian posisi tidur prone. Seperti itu. Jadi boleh milih yang sebelum dan sesudah, boleh yang tidak dan yang di posisi tidur. Bisa milih dua itu ya Bu ya? Laras. Cuman kalau yang sebelum dan setelah itu berarti Ibu nggak punya kelompok kontrol, kelompok yang tidak diberikan perlakuan apapun. Jadi cuma satu kelompok
yang kemudian sebelumnya sekian nih. Terus kita berikan treatment, hasilnya nanti seperti ini. Gitu. Tapi kalau yang tadi yang dengan dan tanpa, itu berarti Bapak Ibu punya dua kelompok. Berarti Y. respondennya respondennya malah ngirit kalau sebelum dan sesudah ya Bu ya. Leres, Bu, leres. Nah, nanti tergantung Maaf, ketersediaan. izin bertanya untuk respondennya, kalau yang ada 2 itu membandingkan itu ada batasannya nggak, butuh responden yang banyak atau hanya cukup sekian, karena kan membandingkan yang diberi posisi dan yang tidak diberi posisi itu butuh responden yang ada batas minimalnya gitu, Mbak Tenjih, Bu. Oh, ada Bu. Jadi kalau Ibu khusus ya Bu, membandingkan itu bisa melakukan penelitian eksperimen dan juga bisa tidak Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu, saya membandingkan, misalkan saya membandingkan status nutrisi pada pasien hemodialisa yang dia asalnya itu dari penyakit DM dan dia tidak penyakit DM. Itu kan kita tidak melakukan intervensi ya Bapak Ibu. Kita hanya membandingkan hasil dari status gizinya. Nah, itu juga perbandingan, tapi bukan eksperimental. Kalau yang penelitian eksperimental kita punya batas minimal. Memang harus sedikit Bapak Ibu kalau penelitian treatment atau penelitian intervensi memang harus sedikit. Kenapa kok harus sedikit? Karena kan itu pemberian perlakuan dan setiap orang punya respon yang berbeda-beda. Nah, kalau penelitian eksperimental itu batas minimalnya 10 per kelompok. Minimal 10. Tanpa cadangan gitu Bapak Ibu. Tapi kemudian pasti nanti dari dosen pembimbingnya akan meminta diberikan cadangan. Kalau ada yang gugur sebelum selesai perlakuan, kok dia mungkin kondisinya ngedrop atau mungkin malah meninggal ataupun yang lain, kita masih punya sampel yang lain sebagai untuk nutupin yang gugur tadi. Jadi minimal 10 ya Bapak Ibu untuk manusia, penelitian eksperimental pada manusia. Seperti itu. Begitu? Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Tadi kita sudah menentukan nih skala data posisi tidur prone. Kalau kemudian skala data berat badan bayi, saya misalkan mengarah pada satuannya kilogram. Kira-kira skala datanya apa nih, Bapak Ibu? Interval. Saya pakainya satuannya kilogram. Kilogram Rasio. Berarti rasio, Bu. Rasionya, Bu. Karena kilogram, kalau saya pakai gram, maka akan menjadi interval. Ya. Yuk, Bapak Ibu silahkan kita masuk pada nomor 2. Nomor 2 judulnya adalah efektivitas pendidikan kesehatan tentang pemberian ASI eksklusif pada ibu primipara yang diberikan secara individu dibandingkan kelompok. Kira-kira ini penelitian apa ya, Bapak Ibu? Eksperimen kualitatif, Bu. Betul, terkait dengan penelitian eksperimen. UASI nih Bapak Ibu, karena pada manusia. Pada manusia. Sekarang coba diidentifikasi. Kira-kira ada berapa variabel pada penelitian ini, Bapak Ibu? Ada 3, Bu. Efektivitas pendidikan kesehatan. Pemberian ASI eksklusif. Efektivitas pendidikan kesehatan itu variabel bebas. Betul, ya. Pendidikan kesehatan tentang pemberian ASI eksklusif variabel bebas. Ya. Ada lagi variabel yang lain, Bapak Ibu? Variabel
Primipara. Ibu Primipara. Ibu Primipara. Coba dilihat lagi ya Bapak Ibu. Kita lihat lagi. Ibu Primipara ini subjek atau variabel? Subjek. 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 Nggih, subjek. Laras. Jadi Itu dan ini adalah subjek kelompok. ya. Oke, Laras. Dan kelompok. Ya, kelompok ataupun subjek atau responden. Jadi variabel Pemberian pada penelitian ini tuh hanya satu, Bapak Ibu, tentang pendidikan kesehatan, pendidikan kesehatan tentang pemberian ASI eksklusif. Itu saja. Dan dia hanya menjadi variabel bebas. Nanti ada pertanyaan, memangnya bisa ya satu penelitian, satu variabel itu diteliti? Bisa. Bisa Bapak Ibu. Tergantung kita desainnya apa. Desainnya kita perbandingan. Tadi kan ada yang bertanya, kalau membandingkan itu apakah dia bisa sebelum dan sesudah ataukah bisa dengan kelompok kontrol. Nah, ini adalah jenis perbandingan yang punya dua kelompok dan diberikan pendidikan kesehatan. Jadi di sini ada dua kelompok yang dilakukan pendidikan kesehatan. Satu, ibu-ibunya dilakukan secara direct selling, ya, secara sendirian, dan satunya secara kelompok dengan penyuluhan, seperti itu. Y, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Pendidikan kesehatannya berarti ini tahu nggak skala datanya apa Bu? Bapak Ibu, pendidikan kesehatan tentang pemberian ASI eksklusif. Coba. Pendidikan kesehatan itu kan kalau tentang ASI tidak berjenjang ya Bu ya. Nominal Bu, kan nggak ada jenjangnya. Nominal. Kalau nominal kategorinya apa Bapak Ibu? Kategorinya, maksudnya kategori? Ada tingkatan. Tidak ada tingkatannya. Kategorinya ada Bu. Tingkatannya Primipara. Ibu yang baru kan. Iya Bu. Ibu harus ingat ya Bu, kalau Ibu memilih skala data nominal dan ordinal, Ibu harus punya kategori. Nah, kategorinya kalau nominal di sini ya berarti pendidikan kesehatan tentang pemberian ASI eksklusif pada Ibu Primipara dan satunya pada kelompok. Kan ini variabelnya juga cuma satu, Bapak Ibu. Jadi kan individu sama kelompok itu tadi ya, kategori individu dan satunya kelompok. Betul, Laras. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita coba di nomor 3. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak? Insya Allah bisa nih. Persepsi calon tenaga kerja wanita usia 17-30 tahun terhadap pelecehan seksual. Kira-kira ini penelitiannya desainnya apa ya Bapak Ibu? Persepsi. Gimana? Kalau bingung, Deskriptif. deskriptif, Laras Bapak Ibu, ya betul. Deskriptif, Laras. Ini adalah penelitian deskriptif, variabelnya mana ya Bapak Ibu? Terikatnya persepsi calon tenaga kerja. Persepsi. Oh, terus variabel bebasnya apa? Kalau ada terikat Itu berarti cuma ada bebas satu variabel dong. kayaknya Ibu ya. Variabel. Iya, betul Ibu. Ini adalah penelitian dengan satu variabel. Kalau satu variabel, dia tidak mungkin adalah variabel terikat ya Bapak Pasti Ibu. bebas. Dia pasti variabel bebas. Jadi ini variabelnya apa sebenarnya? Sebenarnya variabelnya adalah persepsi wanita terhadap pelecehan seksual. Adapun calon tenaga kerja wanita usia 17-30 tahun ini adalah subjek. Ya. Betul. Jadi persepsi terhadap pelecehan seksual. Kira-kira skala datanya apa kalau kita penelitiannya menggunakan kuesioner, Bapak Ibu?
Itu Ordinal. iya 30. Dua dewe tadi. Dua Ordinal ya. dewe. Oke. Gimana? Ordinal. Boleh ordinal, boleh nominal, tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kemudian mengkategorikan nominal, pakai skala data nominal, mungkin persepsinya menjadi persepsi baik dan buruk gitu. Jadi lawannya baik dan buruk. Persepsinya baik dan persepsinya buruk. Itu nominal. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian menggunakan skala data ordinal, maka berarti akan ada persepsi baik, persepsi sedang atau cukup, dan persepsi kurang baik. Seperti itu. Gitu, Nggih. Jadi kalau ordinal dia harus ada tingkatannya dan minimal itu dia 3. Punya 3 tingkatan minimal. Motor ada lagi. Nah, sekarang kita coba nih Bapak Ibu. Nomor 4. Pengaruh dampak sosial dari obesitas terhadap motivasi belajar pada anak usia sekolah. Ada 2 variabel. Betul. Penelitiannya, desainnya apa dulu Bapak Ibu? Deskriptif itu dia tidak punya variabel terikat. Korelasi, leres, korelasi. Coba variabelnya apa saja Bapak Ibu? Itu motivasi belajar itu. Motivasi belajar sama dampak Motivasi belajar, sosial. J. Motivasi Betul. sosial. Motivasi belajar dan dampak sosial. Dampak sosial itu variabel apa, nggih, Bapak Ibu? Variabel Betul, bebas. variabel bebas. Kalau motivasi belajar, Terikat. Oke. Sekarang kita lihat dampak sosialnya, skala datanya apa, nggih, Bapak Ibu? Dampak sosial tuh Bisa ordinal, bisa nominal, ya Bapak Ibu tadi. Kalau kita pakai nominal berarti baik buruk. Kalau misalkan pakai ordinal berarti baik sedang dan kurang baik, seperti itu. Kalau motivasi belajar, kira-kira skala datanya apa nih? Ordinal. Oke, bisa ordinal juga. Baik. Terus nomor 5 Bapak Ibu, nomor 5. Kita coba persepsi dan sikap sibling usia sekolah 10-12 tahun terhadap saudaranya yang dihospitalisasi di ruang rawat anak Rumah Sakit Islam Jakarta Pusat. Ada berapa variabel? Desain penelitiannya apa? Ada 2. Ada 2 variabel. Ya, apa sama apa ya, Bu? Persepsi dan sikap. Satu persepsi, 2 sikap. Ini variabelnya variabel apa nih, Bapak Ibu? Bebas. Variabel bebas. Keduanya atau salah satu saja? Keduanya, leres Pak. Y. Persepsi dan sikap itu semuanya variabel bebas. Nah, kira-kira kalau hanya ada variabel bebas, itu berarti desain penelitiannya apa nih? korelasi, Bu. Dari korelasi. Ayo. Deskriptif. Ya, Bu, pelan-pelan, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Deskripsi, ya. Kalau hanya ada variabel bebas, itu deskripsi. Kalau ada variabel bebas dan terikat, kita harus lihat dia korelasi, menghubungkan, atau komparasi, membandingkan. Nah, ini adalah membandingkan, Bapak Ibu. Ibu primipara dengan yang diberikan individu maupun kelompok ini kan membandingkan. Nah, kalau yang tidak punya variabel terikat, berarti dia deskriptif. Persepsi dan sikap, saya anggap skala data Bapak Ibu sudah paham, ya. Kita coba lagi soal nomor 14. Profil lipid yang mempengaruhi distres pasien hemodialisa. Ada berapa variabel, Bapak Ibu? 2.
Ya, Bu. Profil Profilipid, Stres pasien. stres pasien. Profil lipid dan distress. Bapak Ibu kalau menulis variabel itu subjek jangan diikut-ikutkan ya Bapak Ibu. Subjek atau Pasiennya responden enggak. itu Oh, sendiri. pasiennya enggak. Profil Gitu. lipid dan distress. Yes, profil lipid dan distress. Nah, profil lipid ini Bapak Ibu kira-kira variabel apa? Terikat. 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 Variabel terikat. Profil lipid ini ada berapa komponen Bapak Ibu? 3. 4 ya? 4. Trigliserid, kolesterol total, LDL, HDL ya Bapak Ibu, 4 ya. Nih, 4. Berarti bilangnya profil lipid, tapi sebenarnya 4 yang diukur. Gitu. 4 yang diukur, maka definisi operasionalnya akan bilang sendiri-sendiri Bu. Kolesterol total itu maksudnya apa, trigliserid itu maksudnya apa, LDL maksudnya apa, HDL maksudnya apa, seperti ini. Jadi ini penelitian ini sebenarnya memiliki 5 variabel, cuman 4-nya itu dibilangin profil lipid secara kelompok keseluruhan. Dan kemudian distress. Nah, untuk profil lipid ini, misal kita pakai kolesterol, kira-kira skala datanya apa nih Bapak Ibu? Kolesterol total. Nominal. Ordinal. Ordinal. Kalau pakai ordinal kita pakainya Interval. kategorinya apa Bapak Ibu? Kalau Yang Batas normal dan Interval, Bu. Dan nilainya nilai ambang normalnya, ambang batas normal. Interval, Bu. Oke, berarti normal, kemudian borderline ya, borderline atau di ambang, kemudian di atas atau hiperkolesterol. Itu kalau kita pakai ordinal ya Bapak Ibu. Tapi boleh nggak kalau kita nggak pakai ordinal dan nominal, kita hanya mengambil data angkanya tok. Interval, Bu. Leras, interval. Boleh ya Bapak Ibu, boleh kan? Kita ngambil itu. Nah, sekarang kita coba lihat Bapak Ibu sebelum kita masuk ke yang lain. Sebenarnya apa sih kelebihan skala data kategorik dan numerik? Jadi Bapak Ibu, kalau kita menggunakan skala numerik ya, interval sama rasio itu perbedaan sedikit itu akan terlihat. Misalkan tekanan darah awalnya ya, misal setelah awal dia hipertensi responden kita. Awal dia 160, kemudian kita kasih treatment relaksasi nafas dalam. Kemudian dia menjadi 150. Awalnya 160, kemudian setelah intervensi 150. Itu kalau kita menggunakan skala datanya ordinal, jadi hipertensi, prehipertensi, normal, prehipertensi, kemudian hipertensi stage 1, stage 2, maka 150 dan 160 itu masih di jenjang yang sama. Tapi kalau kita menggunakan angka yang diolah, jadi kita menggunakan skala data interval, 160 ke 150 itu bermakna. Jadi tergantung Bapak Ibu ingin analisis mendetail, kalau analisis detail silakan pakai numerik ya, interval ataupun rasio, tapi kalau Bapak Ibu ingin general analisisnya secara umum, maka silakan menggunakan kategori. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami tidak ya Bapak Ibu? Bu, izin bertanya ya, Bu. Monggo, silahkan. Kemarin kan saya rencananya kan mau ambil hubungan antara tingkat pendidikan pasien preoperasi SC terhadap kecemasan pasien pre-SC itu. Nah, itu kan kemarin pas nganu sama Bu dosen itu ini deskriptif, tapi kan itu berarti kan ada, kalau deskriptif kan tidak ada pasti variabelnya bebas, tidak ada terikat, nggih. Iya, betul.
Lah kalau tadi itu berarti itu bukan deskriptif tapi Bukan, korelasi, Bu. Bu. Itu bukan deskriptif. Judul ada kata hubungan di depannya saja sudah menunjukkan itu bukan deskriptif, Bu. Iya. Hmm, Cuman kalau saya boleh sarankan, nih, Bu, ya. judulnya Ibu itu, mohon maaf, terlalu sederhana. Tingkat pendidikan pasien preoperasi, nih, berarti. Ya. Dan kecemasan itu terlalu Pengetahuan, Bu, pengetahuan maksud Oh, saya. Pengetahuan. pengetahuan. Kalau pengetahuan itu berbeda. Cuman akan jauh lebih baik kalau Ibu buat tambahan karena pengetahuan itu kan udah sering ya Bapak Ibu penelitian itu. Jadi misalkan begini, hubungan tingkat pendidikan dan pengetahuan pasien preoperasi dengan kecemasannya. Nah, jadi kita mau lihat nih, sebenarnya apakah benar nih orang yang tingkat pendidikannya tinggi, itu dia juga punya pengetahuan yang tinggi enggak? Seperti itu. Kemudian kecemasannya berarti lebih rendah karena dia pengetahuannya lebih tinggi secara teori, ya. Secara teori seperti itu. Jadi akan lebih baik kalau Ibu tambahkan tingkat pendidikan selain pengetahuan. Karena itu dua hal yang sebenarnya berhubungan, tapi dua hal yang berbeda. Satunya strata pendidikan, yang satunya adalah tingkat pemahaman atau knowledge si pasien. Gitu. Kalau Berarti buat itu nanti saran. tetap kalau itu tetap nanti korelasi J. yang variabel bebasnya tingkat pendidikan sama pengetahuan gitu ya, Bu, ya. Leres, betul. Berarti Terus ada nanti berapa variabel, Ibu? dalam, Bu, Ada berapa variabel? 2 variabel bebas dan J. 1 variabel terikat. J, leres, Bu. 3 variabel. Betul. J. Nanti Ibu, dapatnya dosen KMB itu. Bu, ngapunten. Waalaikumsalam. Jangan. Bingung malah. Melanjutkan pertanyaannya Bu Ibu tadi, itu kan tadi judulnya awalnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tentang tingkat pengetahuannya itu harus dijabarkan, mboten. Soalnya kan kemarin itu sempat dikonsulkan juga yang tingkat pengetahuan itu dosen yang kemarin itu ngendiko tingkat pengetahuan tentang apa, ngoten itu harus dijelaskan atau dimasukkan ke dalam judul atau tidak. Tingkat pengetahuan itu kalau dimasukkan dalam judul relatif ya Bapak Ibu. Misalnya tadi judulnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan, hubungan tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan dengan kecemasan preoperasinya Ibu, Ibu tadi. Iya, Nah, preoperasi SC. dengan kecemasan preoperasi SC. Itu judulnya tidak perlu ditambahi tingkat pengetahuannya apa Bapak Ibu. Soalnya kan sudah jelas. Yang dimaksud adalah preoperasi SC. Jadi itu bisa diringkas. Tapi ketika kita menuliskan di definisi operasional, kita harus menjelaskan tingkat pengetahuan di sini adalah misalkan yang dimaksud definisi operasional pemahaman pasien terhadap tindakan operasi SC yang dilakukan. Misalkan nanti kuesionernya meliputi apa saja pengetahuannya. Misal meliputi resikonya, pelaksanaannya, kemudian tindakan perawatan setelahnya, misalkan seperti itu. Jadi kalau di judul, kita harus buat efektif mungkin karena judul itu ada batas maksimalnya, Bapak Ibu. Maksimal judul itu batasnya paling baik itu 12 kata paling baik. Maksimalnya paling baik 12 kata. Tapi kalau di Unisa itu maksimalnya sampai 15 kata. Jadi nanti Bapak Ibu hitung kira-kira ada berapa kata gitu. Terus kalau lebih mana yang bisa dihapus seperti itu. Bu, saya di aturan yang baca di aturan Unisa itu untuk kata di judul itu 16. maksimal 20 kata. 20, Bu. 20. Maksimal 20. Oh, Iya. berarti Maksimal 20. Saya baca itu, Bu. Ini yang baru, Pak. Hah? Ini yang Saya nggak tahu.
Oh, yang 15 yang terbaru. Ye, Bapak Ibu, Oh, mohon maaf karena Bapak Ibu itu akan kena aturan terbaru ya Bapak Ibu. Jadi skripsinya Bapak Ibu itu harus nanti bisa terpublish di jurnal. Nanti Bapak Ibu itu untuk skripsinya itu bentuknya itu publikasi di jurnal Bapak Ibu. Mohon maaf ya tahun ini lebih berat ya. Sudah biayanya um, cepet. ini Bu Tia, apa ya mungkin ini kan disosialkan lagi karena juga kita juga sebelum sudah baca-baca di aturan skripsi, jadi mulai dari judul itu saya ya mungkin kemarin saya juga ketika membuat judul kan juga baca tentang maksimal berapa kata yang digunakan di dalam judul itu, dan saya membaca di situ maksimal 20 kata. Nah, akhirnya kan awalnya saya mungkin sampai 21 kata, mungkin saya kurangi jadi berapa 19 kata itu. Nah, ini ada informasi dari Bu Diah, ini maksimal 15 kata. Nah, mungkin perlu disosialisasikan lagi karena juga kalau seperti ini akhirnya nanti juga merubah atau mengurangi judul-judul lagi nih seperti itu. Baik, sambil saya bukakan buku pedoman yang terbaru nih Bapak Ibu. Semoga informasi saya tidak salah. Tapi kalau misalnya outputnya nih Bapak Ibu, outputnya itu harus masuk ke jurnal. Jurnal itu tidak menerima judul dengan jumlah kata 20 Bapak Ibu. Saya sambil Ya, terkait dengan informasi baru ini juga, terus saya juga terbaru ini. Jadi skripsi kita RPL ini yang perdana ini nanti harus dimasukkan ke publik ya. Nah, ini juga bagi kami ya informasi baru juga. Iya, informasi baru juga. Oh, Bapak Ibu berarti Bapak Ibu nanti ini kan penanggung jawabnya untuk metodologi penelitian lanjutan itu kan sama Bu Dwi Sri Handayani ya. Nah, nanti minta tolong di apa ya? Minta diupdate Bapak Ibu. Iya, artinya kan kalau memang itu ada banyak aturan-aturan baru yang diterapkan di RPL kami, ya tentunya segera disampaikan Bu, karena juga kami juga teman-teman juga perdana sebagai RPL juga. Kemudian kalau ada informasi baru kemudian nggak disampaikan, nanti otomatis teman-teman ya kelabakan itu. Termasuk tadi judul kata, judul jumlah kata 15 itu. Terus kemudian skripsi kita semuanya akan dipublik ya, kan yang kalau yang kemarin-kemarin kan tidak harus dipublik, tapi sekarang ini harus dipublik. Nah, ini informasi baru bagi kami. Baik, nah, Bapak Ibu, kalau ini masih sama ternyata Bapak Ibu untuk judul skripsinya, mohon maaf berarti saya salah ya Bapak Ibu, maksimalnya 20 kata. 20 kata, namun ini tuh harus dipublish. Nanti berarti mungkin pada saat publikasi itu nanti ada reduksi karena akan mengikuti aturan dari jurnal yang kita tuju ya Bapak Ibu. Nah, saat ini yang terbaru yang saya dapatkan ini buku pedoman 2023-2024 update ya, yang paling terbaru. Nah, di sini saat ini judulnya di awal ini masih menggunakan untuk reguler dan internasional. Saya kurang tahu ya Bapak Ibu nanti RPL itu menggunakan yang mana. Tapi ini tuh sudah diketok di Unisa Bapak Ibu, bukan hanya di Prodi. Sehingga kemungkinan besar Bapak Ibu, kemungkinan besar ya, masih ada kemungkinan kecil yang lain, akan menggunakan model yang hasilnya itu harus dipublikasi. Seperti itu. Nah, itu nanti minta tolong dipastikan saja ke Bu Dwi Sri Handayani, ya, karena beliau yang sebagai koordinatornya. Jadi ini 20 Bapak Ibu, 20 kata untuk judul. Kalau Bapak Ibu kurang dari 20 kata, itu jauh lebih baik ya, akan meringankan. Jangan terlalu banyak, bisa dipersingkat. Seperti itu. Tapi memang yang aturan ini harus terpublikasi. Dan harus ada bentuk pengiriman ke jurnal yang kita tuju. Bahkan dianjurkan kalau sudah dapat balasan
email dari penerbit itu lebih baik seperti itu. Nah, nanti minta tolong dipastikan saja. Saya nanti sambil bertanya ke Bu Dwi Sri Handayani, Bapak Ibu bertanya. Karena mohon maaf Bapak Ibu, waktunya Bapak Ibu miliki itu tidak banyak. Semoga untuk dosen pembimbingnya sudah bisa didapatkan di pertengahan semester ini, biar Bapak Ibu bisa curi start dan semester 2-nya Bapak Ibu itu benar-benar sudah bisa implementasi penelitian. Minimal ujian proposal di awal, terus implementasi penelitian. Programnya cuma 1 tahun tuh nggih, Bapak Ibu nggih. Laras mboten? Nggih, Bu. Iya, Bu. Terus. Nggih, 1 tahun. Nah, 1 tahun itu kan cuma 6 bulan, itu efektifnya hanya 4 bulan ya Bapak Ibu. Nyerap Bu, sekali lagi, Bu, mungkin menegaskan lagi, Bu, mungkin terkait dengan timeline itu, sehingga teman-teman juga betul-betul harus persiapan matang, karena juga sebetulnya ini sudah dipadatkan juga banyak tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Untuk pastinya, untuk timeline terkait dengan proposal, itu apakah semester ini ya, ujian proposalnya, kemudian baru semester kedua itu langsung implementasi penelitian, Bu? Untuk targetnya gimana, Bu? Kalau yang saya pahami ya Pak, itu targetnya semester ini itu proposal jadi. Tapi untuk ujian proposalnya itu di awal semester depan. Oh gitu Nah, ya. Sekarang kita coba hitung-hitungan kasar ya Bapak Ibu. Ini kita berada di bulan Oktober. Kalau di Unisa itu selesainya semester ganjil itu Februari. Februari awal itu adalah UAS, kemudian selesainya itu di Februari lah. Februari awal, ya, tidak sampai di pertengahan biasanya. Nah, berarti Februari itu Bapak Ibu sudah harus menghasilkan output proposal. Nah, permasalahannya ya Bapak Ibu, kalau di kelas reguler itu, kemarin itu pembimbing, SK pembimbing itu baru dibagikan itu di awal atau bahkan di akhir semester ganjil. Jadi di akhir semester ganjil ataupun di awal semester genap. Nah, ini agak repot Bapak Ibu karena kalau di reguler itu kan masih memang programnya mohon maaf, memang programnya itu kan memang skripsinya itu ditaruh di SKS-nya itu kan kalau reguler itu dia lulus di semester 7. Nah, membuat skripsinya itu di semester 6. Jadi kalau belum lulus itu dia masih ada kesempatan untuk ngambil skripsi lagi di semester 7. Dan itu normal karena lulusnya di semester 7. Tapi kalau Bapak Ibu kan memang programnya cuma 2 semester. Dan skripsinya baru diambil di semester 2. Jadi kalau misalnya nggak selesai di semester 2 kan otomatis sendirian gitu. Karena semua teman-temannya udah lulus gitu. Nah, harapannya itu kalau bisa Bapak Ibu itu bisa mengusulkan kepada dosen yang menjadi pengampu mata kuliah, mohon untuk SK pembimbing itu bisa dikeluarkan di tengah atau jangan sampai terakhir. Karena apa Bapak Ibu? Karena tidak semua judul Bapak Ibu ketika bertemu dengan dosen pembimbing itu langsung disetujui. Ada yang kemudian mungkin diganti variabelnya atau ditambahkan variabelnya. Kalau misalnya seperti itu kan berarti Bapak Ibu harus membuat variabel tambahan atau justru mengganti variabelnya. Padahal waktu yang Bapak Ibu miliki sedikit, tidak banyak. Dan Bapak Ibu kan juga bekerja di institusinya masing-masing, ya. Jadi kan tingkat stresornya lebih tinggi. Nah, kalau misalnya sudah diketahui dosen pembimbingnya di tengah-tengah semester, kita bisa curi start untuk konsul sama mereka biar nggak 2 kali kerja. Paham maksud saya, betul nggih, Bapak Ibu? Nggih, paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Seperti itu.
Bu, mohon maaf untuk konsulnya itu apakah boleh japri ke semua dosen atau gimana ya, Bu? Bapak Ibu kemarin waktu di awal itu sudah diberikan gambaran kalau masuk KMB dosennya ini. Kalau masuk maternitas dosennya ini belum? Sudah tapi anu Bu, lupa Bu. Nggih. Tapi dapat PPT-nya atau Pak? Dapat PPT-nya file. Dapat, Bu. Nggih, dapat. Kalau dapat kan masih bisa dilacak, nggih. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu itu menanyakan mengidentifikasi judul penelitian Bapak Ibu itu masuk ke perawatan apa, terus silakan dicari dari itu Bapak Ibu dari eh, daftar dosen-dosen yang ada di kelompok keilmuan tersebut, silakan Bapak Ibu japri. Nggak apa-apa. Mau satu orang boleh, mau minta second opinion kedua dosen juga nggak apa-apa. Boleh Bapak Ibu. Nunggu Bu. Oke. Enggak, Daripada nanti Kemarin setelah takutnya Bapak Ibu sudah mulai bikin bab 1, ternyata nanti kurang pas, kurang relevan, gitu. Jadi terus nanti malah udah ngerubah dari awal. Kemarin tuh udah dikasih sudah tugas, pada Bu. kirim Nggih. judul itu Bu. jadi gini Bu Dia, kemarin Bu Dwi membuat link terkait dengan judul dari teman-teman. Jadi teman-teman sudah diberi link untuk memberikan judul masing-masing. Nah, Nggih. kemudian dari judul itu, kemudian setelah semuanya sudah mengumpulkan judul, baru kemudian akademik melakukan mapping terkait judul ini masuk KMB, judul ini masuk maternitas, lah seperti itu. Nah, tinggal teman-teman, mungkin saya lagi tanya ke teman-teman, kemarin sudah mengungkapkan judul seluruhnya belum? Kalau memang belum, ya nanti mulai dari akademik untuk memapping judulnya. Sampel. Sudah, judulnya Pak. tapi Sudah bab semua ya? belum Kalau asli. memang sudah, alhamdulillah kalau memang sudah semua, tinggal menunggu dari akademik untuk mapping pembimbingnya. Ya, kita kejar. Seperti yang disampaikan Bu Diani, kalau seandainya kita mepet-mepet juga, kita juga kelabakan. Di sisi lain juga kita harus menyelesaikan tugas-tugas praktikum, ya kita juga harus mengejar. Jadi kalau alhamdulillah kalau memang teman-teman sudah mengumpulkan judul semua, tinggal kita menunggu dari akademik untuk memapping pembimbing masing-masing. Kemudian pembimbing masing-masing akan mendapat SK dari akademik dan mungkin baru turun ke kita seperti itu. Baik, Bapak, kalau boleh saya sarankan, Bapak punya alternatif strategi. Jadi ini kan berarti kalau seperti ini Bapak Ibu menunggu dari putusan akademik, nggih. Nggih. Ya. Nah, itu boleh, itu dilakukan. Tapi jangan cuma kita punya satu cara. Ada cara yang kedua, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti insya Allah sudah bisa mengira-ngira judul Bapak Ibu itu masuk ke keperawatan apa. Nah, kemudian karena saat ini kita sedang sibuk mengerjakan akreditasi Bapak Ibu. Pahit-pahitnya kalau ternyata kemudian molor atau mungkin mappingnya menjadi molor karena ada hal yang lain yang lebih mendesak, Bapak Ibu itu sampai ACC judul Bapak Ibu itu udah benar secara variabel, bebas terikat, polanya apa, instrumennya apa itu udah benar. Masalah nanti SK-nya yang keluar misal nih Bapak Ibu ambil KMB. Ini saya pakai saja. Kebetulan saya kan di kelompok. Nah, kemudian Bapak Ibu secara random milih ternyata ada Budica nih di sini. Saya konsul judulnya aja. Terus kemudian saya lihat, ya ini Bu, silakan nanti dicari instrumennya. Coba saya lihat instrumennya seperti apa. Ternyata nanti Bapak Ibu di tengah-tengah kok SK-nya bukan sama saya, itu enggak masalah. Tapi Bapak Ibu udah benar cara kata judul, ini harusnya di mana, ini harusnya di mana, instrumennya itu udah siap modelnya.
kok temunya sama filenya tadi tinggal disampaikan. Seperti itu. Gitu. Jadi kita jangan, itu cara kedua. Maksud saya sambil kita menunggu putusan dari prodi, saya kurang tahu kapan, karena ini bersama dengan reguler dan internasional. Jadi ada 5 kelas yang harus di mapping dan sedang ada akreditasi. Saya kurang tahu nanti endingnya akan dapatnya kapan. Tapi Bapak Ibu udah mulai nih kerja duluan secara informal. Secara informal udah kerja duluan biar udah mantep dulu judulnya. Jadi kalau misalnya, oh masa sih Bu ini bisa diukur? Kadang tuh ada variabelnya yang bagus, tapi kemudian setelah dikonsulkan, ini ada instrumennya nggak nih? Kalau nggak ada, berarti kita nggak bisa melakukan penelitian variabel ini seperti itu. Jadi itu bisa didiskusikan. Saya boleh diterima, boleh enggak? Oh ya. Iya, makasih Bu atas solusinya. Teman-teman biar teman-teman juga tahu ya. Iya. Bu, gini, sekali lagi tadi minyak itu. Jadi mungkin ada istilahnya pembimbing informal sebelum ada SK itu ya. Nah, tadi disampaikan di belakang dengan judul itu ketika judulnya itu sudah jadi, kemudian pernah dikonsulkan dalam materi seperti ini, dan kemudian dosen itu ACC. Nah, ketika di SK berbeda lagi, pembimbing minta dirubah judulnya. Kemudian bisa ya kita menjawab ke pembimbing yang sudah SK dari KKR. Oh, ini pernah ke dosen ini dosen A dan B itu dan sudah di ACC. Nah, kita sampaikan ke pembimbing yang SK, bisa nggak Bu sebagai rekomendasi? Pak, kalau hanya menyampaikan pasti boleh lah Pak. Kalau hanya menyampaikan ya Pak. Tapi perkara kemudian dosen pembimbingnya itu menerima dengan alasannya Bapak kan belum tentu ya, gitu. Karena kadang kan tadi saya kaget juga ketika ibunya ada yang konsul bahwa hubungan ini dengan ini kok termasuk penelitian deskriptif. Itu dari judulnya sudah kelihatan penelitian korelasional gitu. Jadi pada prinsipnya kalau hanya menyatakan itu boleh kan itu namanya ikhtiar ya Pak. Tapi perkara kemudian Pak atau sama dosen yang benar-benar mengampu sebagai pembimbing itu ya saya belum berani menjamin ya Pak karena masing-masing kan punya gaya. Cuman Bapak Ibu mungkin gini, nggih. Kita nanti sambil melihat ya Bapak Ibu karena Bapak Ibu punya waktunya kan hanya 1 semester. Nanti Bapak Ibu ketika konsul sudah dapat langsung Bapak Ibu coba konsul sama dosennya, terus nggak meraba. Kira-kira dosennya fast respon nggak? Fast respon itu langsung segera menjawab, langsung segera konsul, langsung segera ditangani nggak? Kalau sekiranya kok sulit merespon, tesnya lambat, mohon Bapak Ibu langsung lapor ke prodi, nggih. Langsung lapor ke prodi biar ada tindak lanjut apakah dosennya itu yang ditegur atau mungkin Bapak Ibu yang mendapatkan dosen pembimbing yang lain seperti itu. Karena kita bermain dengan waktu dan semakin lama kita itu kan soalnya tanggung jawabnya sudah banyak, nggih. Kerja, berkeluarga gitu. Jadi semakin lama lulus itu akan semakin memperberat stres. Ini bukan ini untuk penelitian Andika ini sehingga stresol masuk RPL terhadap pembuatan skripsi. Boleh Pak. Ya itu Bu. Harus Andika ini. Mau tak teliti. Itu termasuk judul paling bagus itu Pak. Masya Allah, Masya Allah. Budia. Masuk aku kan. Monggo Ibu. Itu nggih. Termasuk yang dosen pembimbing yang untuk KMB ya, Bu? Wah, dapat bocoran saya, Bu. Oh iya. Berarti bisa kasih ya, Bu? Lo kan kemarin sudah dibocorkan. Bisa Bu. Monggo, silahkan. Matur nuwun, Bu. Tidak apa-apa. Monggo Bu, sami-sami. Baik, Bapak Ibu, ada lagi sebelum kita akhiri pertemuan kali ini? Belum ada?
Sebenarnya Bapak Ibu kalau saya mau kelas reguler itu ada tugas yang tadi nomor 6 sampai nomor 13 itu gantung lihat ini desain penelitiannya apa, variabelnya apa aja, skala datanya apa aja. Tapi saya kok kurang tega ya Bu ngasih tugas RPL. Mohon maaf. Iya, Ibu. Nggak usah, Bu. Banyak banget, Bu. Ya. Tugasnya udah Jadi, banyak, tugasnya udah numpuk. Jadi kan pada saat diskusi sepertinya Bapak Ibu sudah bisa menangkap perlahan-lahan lah, perlahan-lahan sambil menyerap, sambil belajar gitu. Jadi monggo kemudian kalau misalnya ada inginnya kan ada konsultasi kan saya very welcome ya Bapak Ibu saat diskusi saya bisa membantu seperti itu. Baik, nggih Bapak Ibu, mungkin pertemuan kali ini cukup ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Selamat istirahat. Selamat berjuang Bapak Ibu. Ya. Dalam sih meskipun dengan banyaknya stresor yang ada. Insya Allah bingung. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.